Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Sobat Ngariksa. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat ya semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Sobat Ngariksa, alhamdulillah kita ketemu lagi di dalam ngaji manuskrip kuno Nusantara, Ngariksa episode ke-21. Alhamdulillah ini sudah, kalau kata kampung saya itu sudah lilikuran. Sudah masuk hitungan likur, 21 salikur ya. Mudah-mudahan semakin berkah, konsisten dan bisa memberikan manfaat. Sobat Ngariksa, saat ini kita sudah mulai masuk pada situasi, suasana, kehidupan, berbagai kehidupan ini yang seperti sebelumnya. Jadi kegiatan-kegiatan gitu ya, aktivitas-aktivitas sudah mulai dilaksanakan, baik kegiatan umum, kegiatan bekerja, maupun kegiatan belajar, maupun kegiatan keagamaan. Mudah-mudahan Sobat Ngariksa semuanya sehat-sehat dan bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasanya. Pada Jumat ini 19 Juni 2020 saya akan mengajak Sobat Ngariksa untuk berkelana masuk ke dalam manuskrip yang sangat beragam tapi yang ringan-ringan. Saya memberi judul episode 21 ini Hal Tak Sengaja dalam Manuskrip Nusantara. Nah, mungkin ada yang berharap bahwa wah ini judul ini kelihatannya politis nih gitu. Insya Allah tidak, karena Sobat Ngariksa ngaji manuskrip kuno Nusantara ini tujuannya untuk berilmu, untuk mendapatkan pengetahuan tentang khasanah manuskrip kuno Nusantara yang sesungguhnya berisi berbagai hal yang dapat kita manfaatkan. Nah, tetapi memang di dalam manuskrip Nusantara itu ada hal yang mungkin sengaja dimaksudkan ditulis sebagai sebuah karya, tetapi ada juga hal-hal yang sebetulnya dalam tanda kutip remeh-temeh belaka begitu. Jadi mungkin tidak disengaja oleh penulisnya itu sebagai sesuatu, kemudian kita membacanya sebagai sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi kalau meminjam teorinya sejarah, barangkali sejarah tentang kehidupan sehari-hari, sejarah yang ringan-ringan, sejarah yang tak terduga akan menjadi sejarah, tapi itu kemudian menjadi bagian dari sejarah. Baik Sobat Ngariksa, saya ingin memulai dengan ilustrasi bahwa saya kan sering cerita ya, ketika ditanya sama orang berapa tahun menggeluti manuskrip katanya gitu kan, dan kenapa bisa paham, bisa tahu berbagai manuskrip, meskipun khususnya itu manuskrip-manuskrip yang menjadi kajian saya di bidang tarekat Satariyah khususnya ya. Nanti juga saya merencanakan untuk membahas secara khusus manuskrip silsilah tarekat Satariyah yang rupanya banyak juga yang meminta. Nah, jadi sebetulnya apa yang saya lakukan itu adalah karena saya sudah lama menikmati dan mencintai dunia manuskrip. Ini hanya sekedar contoh saja beberapa bagaimana sejak puluhan tahun yang lalu, mungkin sejak tahun 96 ya, jadi bisa dibayangkan itu sudah berapa puluh tahun, 30 tahun lebih ya. Bagaimana saya menikmati membaca manuskrip. Sehingga kalau dihitung itu mungkin saya sendiri sudah tidak tahu hitungannya. Yang selalu saya ingat adalah ketika dalam 11 bulan tahun 2012-2013 itu saya membaca lebih dari 1000 manuskrip. Itu tahun itu saja. Nah, padahal ketika kami ke lapangan, misalnya ini contoh di Surau Calau, di Sijunjung, saya selalu datang, kemudian saya ngobrol dengan buyanya, dengan kiainya kalau di Jawa begitu ya, yang memiliki manuskrip. Lalu kita diskusi, ini apa ini isinya Buya? Nah, kemudian kita diskusikan. Saat itu pakai masker bukan karena sudah pandemi seperti sekarang ya. Sekarang harus pakai masker. Karena memang itu protokolnya. Tapi
manuskrip itu memang berdebu, bau gitu. Saya sering kali meminta rekan saya juga untuk menggunakannya karena memang agak mengganggu baunya. Nah, ini tahun 2011 kalau tidak salah. Kemudian ini di Aceh waktu saya berkunjung ke sebuah museum Pedir. Saya pernah menyinggung museum ini, museum kecil dikelola oleh anak muda. Di Aceh gitu ya. Itu menyimpan 480 manuskrip, Saudara Maskur. Itu ketika saya diajak untuk masuk ke lemarinya ini bisa kita lihat, ini nyambung ke sini ya, ini Saudara Maskur, itu 480 manuskrip tertumpuk. Kemudian saya rasanya masuk ke dalam satu tempat yang di situ ada harta karun, meskipun saya belum tahu sebetulnya isinya itu apa gitu. Nah, nanti saya akan ceritakan biasanya apa yang saya lakukan kalau seandainya saya berjumpa dengan sang manuskrip ya. Nah, ini bukan gaya-gayaan juga. Saya begini melihat itu, tolong difoto, bukan. Itu bukan gaya-gayaan untuk di Instagram, bukan. Tapi karena saya memiliki kebutuhan untuk mengidentifikasi cap kertasnya. Begitu saya lihat, wah ini kertas Eropa. Baru saya pegang aja saya kan tahu, wah ini kertas Eropa. Nah, ini kertas deluang. Kalau kertas deluang tidak perlu diteropong. Tapi kalau kertas Eropa harus dilihat di cahaya, kemudian nanti akan kelihatan cap kertasnya itu apa. Itu menunjukkan dicetak di mana kertasnya, tahun berapa. Nanti bisa ketahuan. Sehingga saya bisa membayangkan kalau ada misalnya mengklaim bahwa ini manuskrip ini sudah 1000 tahun. Tunggu dulu, kalau melihat kertasnya itu baru 300 tahun. Al-Quran ini bukan 1000 tahun tapi 300 tahun. Nah, jadi harus hati-hati gitu ya. Kalau ketemu saya harus hati-hati maksudnya gitu. Jangan berbohong. Al-Qurannya sudah 1000 tahun. Nah, jadi berawal dari menikmati, mencintai, maka kemudian saya menjumpai berbagai manuskrip. Tentu saja ada yang serius dalam pengertian sengaja dimaksudkan sebagai teks sebuah karya oleh pengarangnya, tapi ada juga hal-hal yang sebetulnya mungkin itu tidak disengaja. Jadi antara yang disengaja dan tidak disengaja itu sebetulnya kita seringkali tidak bisa membedakan juga. Apakah ini disengaja atau tidak disengaja? Nah, nanti kita lihat bagaimana Filolo menyikapinya. Jadi saya akan mengajak untuk berkelana saja pada malam ini, tidak sistematis, satu karya, satu teks gitu ya, tapi saya akan mensimulasikan kalau saya ketemu dengan halaman yang seperti ini, itu apa yang biasanya saya lakukan sehingga mengisi memori saya tentang manuskrip gitu ya. Misalnya ini, ya saya masih ingat dari tampilannya bahwa ini adalah manuskrip, salah satu halaman manuskrip koleksi Zawiyah Tano Abe di Aceh Besar. Pada tahun 2005, mulai tahun 2005 pasca tsunami, kami melakukan penelitian, minta izin ke Tengku Abu Dahlan, waktu itu almarhum ya. Kemudian kita jelaskan maksudnya ingin membantu melestarikan dengan cara digitalisasi, kemudian nanti melakukan penelitiannya. Zawiyah Tano Abe ini waktu itu dikenal ribuan manuskripnya ya, karena salah satu yang tertua. Nah, kalau saya ketemu manuskrip ini, Sobat Ngariksa, apa yang saya lakukan? Tentu saja karena background saya dari pesantren, ya pesantren itu kitab-kitabnya itu dari dulu itu sudah punya kurikulum yang memang diwariskan dari satu ulama ke ulama lainnya, ke murid-muridnya. Kalau saya melihat misalnya ke sini, saya perbesar, maka kita akan melihat bahwa ini adalah teks yang disengaja. Nah, ini kategori yang disengaja. Syarhus Sughra al-Musamma bi Ummil Barohin. Oke. Si pengarang ini memang memaksudkan untuk mengarang kitab Ummul Barohin. Ya, oke, berarti itu kitab tauhid karangan As-Sanusi ya. Kemudian disalin oleh penyalin Nusantara. Ada yang pakai tinta merah, berarti nyari dulu tinta merahnya. Ada yang pakai tinta hitam gitu. Kemudian jadilah sebuah karya, dibentuk juga seperti piramida terbalik begitu, sampai ini kan seperti piramida terbalik ya. Sampai kemudian amin Rabbil alamin. Itu satu kekhasan yang ada di dalam tradisi penulisan manuskrip. Nah, tetapi kalau hanya mengidentifikasi Syarah As-Sughra bi Ummil Barohin ini ya banyak di dalam ensiklopedia juga.
Nah, tetapi saya biasanya itu, lah ini tulisan-tulisan yang miring-miring ini apa? Jadi saya selalu memperhatikan tulisan-tulisan yang dalam tanda kutip tidak disengaja. Sekali lagi, untuk menentukan sengaja dan tidak disengajanya itu ya kadang-kadang juga semau-maunya juga itu. Walaupun ada teorinya gitu ya. Kita lihat. Misalnya saya kesini dulu deh karena banyak sekali nih. Ini apa gitu. Ini jelas bukan bagian dari Ummul Barohin karena kalau kita lihat ini catatan begitu saja ya. Kita lihat ini tulisannya watuwufiya, awalnya nulis di bawahnya itu nggak tahu kecoret atau nggak sengaja ketulis lalu diperbaiki di atasnya atau bagaimana. Yang jelas pasti yang nulis itu yang di bawahnya dulu ya, yang ini nih, yang hitamnya itu. Kalau saya pengen tahu ini apa gitu sebelumnya tertulisnya, itu tidak selalu bisa juga. Mengapa dicoret, mengapa ditumpuk dengan tinta hitam gitu. Mungkin kalau ada yang bertanya-tanya, ya ngapain juga pengen tahu gitu kan ya. Ya nggak tahu, pokoknya jiwa saya sebagai seorang filolog, kalau melihat halaman manuskrip, itu mata saya kemana-mana gitu. Dan itu yang menyebabkan saya bisa tahu macam-macam sebetulnya. Watuwufiya, dan telah wafat Abu Bakar, seseorang yang bernama Abu Bakar, kampung apa nih? Kampung Jua pada bulan Ramadan 14 hari bulan 14 hari bulan, berarti tanggal 14 ya, apa nih? Hijrah, Fal Hijrah. Kemudian di sininya 1109 tahun. 1109 artinya tahun 1199. Berarti abad ke-18-an. Ada seseorang yang bernama Abu Bakar dari sebuah kampung wafat, dituliskan. Nah, bagi saya ini bisa penting, bisa tidak penting. Karena ini teks ini sesungguhnya bukan sebagai bagian dari teks yang disengaja sebagai bagian dari Syarh As-Sughra Ummul Barohin tadi itu. Tetapi sesuatu yang mungkin terbersit begitu saja, kemudian mendengar kabar tentang wafatnya seseorang, nah kemudian ada pena, ada tinta, ada kertas, ya sudah dituliskan di mana saja. Nah, ini contoh. Kemudian kalau saya belum selesai karena itu bagian dari kecil yang di sebelah kanan atas. Kemudian kalau saya melihat ke sini lagi, ini juga ada tulisan yang sama-sama bahasa Arab sebetulnya, watuwufiyanya, Syarah As-Sughranya juga bahasa Arab. Kita coba cek. Watuwufiya Syekhuna Haji Abdurrahman Tano Abe. Seseorang yang bernama Haji Abdurrahman wafatlah. Jadi semacam buku catatan kematian jadinya halaman ini. Padahal halaman judul. Nahrus Sya'ban Al-Mubarak pada bulan Sya'ban Lailatul Salas Asyar. Ini juga Asyar ditulis dua kali. Ini Lailatul Salas Asyar, Salas Asyar. Asyar yang ini dicoret. Kemudian diganti menjadi Salas Asyar, bukan As-Salas Asyar. Lailata Salas Asyar gitu. Jadi ingin menghilangkan alif lamnya gitu ya. Nah, karena pada masa lalu itu tidak bisa dengan menghapus, maka sesuatu yang salah itu bisa dicoret, dikasih tanda, bisa juga ditumpang begitu. Nah, nanti kita lihat beberapa contohnya. Salas asyar yauman waqta Isya ba'da hijrah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. 1100. Nah, orang yang hanya membayangkan bahwa dalam manuskrip itu, karena ini apalagi manuskrip untuk kitab berbahasa Arab, orang yang hanya membayangkan bahwa ini kayaknya teksnya semuanya bahasa Arab, itu akan kecele. Karena walaupun tuwufiya syekhuna bahasa Arab, begitu kesananya itu ba'da hijrah memang masih bahasa Arab, tapi begitu menemukan sin, ro, ya, ba, apa ya gitu, sarib mungkin bahasa Arabnya gitu, suraib, ternyata 1000 dibacanya itu, bukan suraibun, bukan saribun,
sifat musyabahat misalnya, nggak ada sigatnya. Bahasa Melayu kan 1108. Ini juga ada kata 28, 28. Nah, itu juga kalau yang tidak terbiasa apakah 8 atau 28. 28 itu 8. Nulisnya itu 28 gitu. Ada dal, ada wawunya. Ada dal, ada wawunya. Jadi mengukur bahasa Melayu yang ada di manuskrip itu tentu harus sesuai dengan zamannya. 1184. Berarti berapa? 1108 kemudian 4 ya, 8 tahun. Tahunnya pakai sanah lagi 1184. Nah, 1184. Hijrah Nabi dan seterusnya. Ke bawahnya juga begitu. Pakai bahasa Melayu. Nah, jadi ini contoh mengapa kemudian di dalam katalog-katalog yang kami susun itu biasanya saya tidak hanya mencantumkan judul kitab. Misalnya judulnya udah ketemu Syarah As-Sughra ala Ummil Barohin karangan As-Sanusi, tapi ini Syarah As-Sughronya karangan siapa nih? Syekh Al-Imam Al-Alama Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi. Syarah As-Sughra lil Hudhudi terhadap karangan Ummul Barohin karangan As-Sanusi. Nah, biasanya ketika saya selesai menjelaskan judul itu, kemudian saya berikan keterangan bahwa dalam halaman judul ini ada keterangan tentang wafatnya seseorang, yaitu Syekh siapa tadi? Abdurrahman, dan ada 2 orang dengan seseorang yang bernama Abu Bakar. Lalu kemudian pertanyaan siapa mereka? Ah, itu bukan bukan kewajiban untuk kewajiban saya untuk terus dicari tahu juga. Silahkan para peneliti berikutnya. Ini yang pertama. Nah, lalu kita ketemu lagi naskah seperti ini. Ini juga masih dari wilayah yang memang saya lama meneliti di Aceh. Kira-kira apa yang Sobat Ngariksa pikirkan kalau melihat manuskrip ini? Apa yang ingin saya ceritakan ya? Pertama, kalau dari segi teksnya dulu, ini susah sekali dibacanya juga. Pertanyaannya, rusaknya baris-baris ini disengaja atau tidak disengaja? Ini, ya kan? Ada yang bolong-bolong. Mungkin kalau melihat karakternya, kita bisa pastikan bahwa ini disengaja. Ini tidak disengaja. Ini jadi ketuker nih antara sengaja dan tidak sengaja. Hati-hati ya. Sesuatu yang disengaja tidak boleh dibilang tidak disengaja. Ini tidak disengaja. Karena apa? Karena teksnya itu dimakan oleh tinta. Kalau kita lihat. Nih. Padahal kan tujuan filolog mengidentifikasi teksnya. Ini teks apa? Nah, beberapa mungkin masih bisa kebaca. Nah, untungnya karena saya belajar teksnya yang terkait dengan ini, maka ketika membaca 1-2 kata saja, saya bisa memberi judul di dalam katalog yang kami susun ya, misalnya. Coba kita lihat. Wa mudha'af ar-rubai. 2 kata itu saja itu cukup untuk menentukan bahwa teks ini adalah teks tentang sorof, morfologi Arab, sorof. Nah, kemudian apalagi kalau melihat penjelasannya di sini, nah, yang lebih jelas biasanya saya mencari clue di catatan yang lebih jelasnya. Asluhu yafriru, tiba-tiba gitu. Asluhu yafriru, ya kan? Nukilat harokatu, haro dan katunya dipisah. Kenapa tidak di sini saja katunya ya? Apa nggak bisa? Ini masih kosong. Ini disengaja atau tidak disengaja? Coba, katunya dipindahin ke bawah itu gimana? Ya saya tidak bisa menjawabnya, karena saya tidak bisa berdialog dengan pengarangnya. Kalau pengarangnya masih ada, saya tanya, ini kenapa Anda itu kok menyulitkan saya untuk membacanya? Nukilat harun, awalnya gitu kan, begitu katu, loh ada katunya, berarti nukilat harokatur ro, dipindahkan harokat ro-nya itu al-ula, ro yang pertama, yafriru,
dipindahkan harokat ro yang pertama ila ma qoblaha kepada huruf yang sebelumnya menjadi yafirru. Yafriru menjadi yafirru. Kenapa fasorot yafirru gitu? Kenapa harus dipindahkan? Ya itu bagian dari i'lal dan ibdal yang amat panjang. Tentu saja bukan untuk dibahas sekarang. Nah, tetapi dari sini saja tujuannya sedang mengidentifikasi teks. Kalau begitu ini adalah penjelasan tentang teks, tentang sorob. Saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah nahu. Atau saya tidak akan mengatakan bahwa ini adalah fikih misalnya ya. Meskipun hanya satu halaman yang saya jumpai. Dan ini ada yang robek-robeknya itu tidak disengaja karena itu tintanya. Kalau kita lihat naskah yang ini sebetulnya sama dengan yang tadi dalam hal dia bolong. Tapi yang membuat saya sebagai penyelidiknya itu penasaran, ini kenapa disilet? Ya entah pakai silet atau pakai apa ya. Tapi sistematis sekali. Ada beberapa kemungkinan, mungkin rusak seperti tadi kemudian diselamatkan supaya tidak merembet, atau ini bagian-bagian yang rahasia, tidak boleh ketahuan sama orang, misalnya gitu ya. Wallahu a'lam. Terus apa yang harus dilakukan oleh filolog? Ya al-muhaqqiq itu adalah at-tahqiq huwa al-ijtihad. Yang namanya filologi itu berijtihad. Ya, Anda tafsirkan saja. Ini kemungkinan misalnya dipotong karena teks-teksnya itu tintanya sudah rusak sehingga supaya tidak merembet kemudian ada yang memotongnya misalnya. Tapi kan tafsiran. Namanya tafsiran bisa jadi keliru juga. Katanya teksnya itu tidak sengaja kena tinta itu. Tapi siapa tahu sebetulnya itu memang ada satu kesengajaan karena bagian yang itu tidak bisa dibaca oleh orang kebanyakan misalnya ya. Oke, itu satu contoh saja. Nah, kemudian dari Aceh kita pindah ke Mindanao. Kebetulan pada kesempatan berikutnya saya pernah melakukan penelitian manuskrip di Filipina Selatan tahun 2011 diajak oleh seorang profesor dari Sophia University, Profesor Kawashima. Ini ada satu halaman, tentu satu halaman dari ribuan halaman. Manuskripnya 68, tapi satu manuskrip itu bisa jadi ratusan halaman, setidaknya puluhan halaman. Sehingga itu kalau dijumlah itu menjadi ribuan halaman. Saya sampai pada halaman ini. Nah, ini kalau saya melihat teks yang agak sistematisnya, agak rapihnya, tentu saya akan masuk ke sini, ke bagian yang memang rapih. Anggap saja teks yang akan dianggap sebagai sebuah karya, gitu ya, sehingga kita anggap itu memang disengaja oleh si pengarang untuk menuliskannya dan menginformasikan kepada orang lain, sesuatu yang disengaja oleh si penulis. Kita lihat ini juga al-qissah seperti bahasa Arab, tapi hati-hati karena kalau melihat kesananya ini apa al-qissah tatakalalu, ternyata bukan al-qissah tatakalalu, nggak nyambung, ternyata itu al-kisah tatkala. Jadi bukan tatakalamu takalama ya takalamu kemudian domir anta tatakalamu, nggak akan ketemu itu. Itu sih sulasi mazid an-naul berapa itu? An-naul tsani ya, takalama ya takalamu ya, gitu kan. Nah, ini adalah bahasa Melayu. Saya bacakan mulai dari teks yang disengajanya dulu. Al-kisah tatkala Tuan Muhammad Said berlayar dari negeri Hudaidah pada 11 hari, tanggal 11 bulan Rajab, pada hari Khamis, maka dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala sampai kepada ini, di sini saya agak kesulitan mengidentifikasi tatkala sampai ke satu tempat apa namanya. Jadi seseorang yang bernama Tuan Muhammad Said tanggal 11 Rajab itu berangkat begitu ya, sampai kepada bla 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 gitu, alif nun ta hamzah kaf mim fa dal.
Apa yang saya lakukan kalau saya tidak tahu? Ya saya ejak, tulis saja di transliterasinya itu alif, nun, ta, nah, kemudian dalam kurung belum terbaca. Nanti kalau ada yang membantu silahkan. Sekarang juga saya senang sekali karena ini adalah online. Kalau ada yang dari Filipina Selatan, dari Mindanao atau dari Thailand Selatan, mungkin Pak Nick Rakib bisa membantu saya. Ada satu nama tempat yang khas di sana, terima kasih. Tatkala sampai kepada bla 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 dengan ini juga entah apa, Mas Ibrahim, maka datanglah ribut yang amat keras. Maka lalu pecah perahu, dauh tempatnya menumpang. Jadi bayangkan Tuan Muhammad Said datang ke satu tempat, kemudian datang angin ribut, sangat keras, ada perahunya pecah begitu ya, karena dihantam badai. Kepada 26 hari, berarti 26 itu berapa? 26 hari bulan Rajab, dari tanggal 11 sampai tanggal 26 berlayar di lautan, dihantam ombak, pecah. Pada hari Jumat pada waktu apa ini? Tanggal tunggal. Pada waktu tanggal. Nah, jadi tak usah takut kalau ada bagian yang tidak bisa terbaca itu. Nah, yang penting tangkap intinya apa. Setelah itu, maka lalu bernazar hamba. Hamba itu siapa? Nah, Tuan Muhammad Said ya. Jadi karena sedang berlayar, kemudian dihantam badai, terancam nyawanya, ia bernazar. Setelah itu maka lalu bernazar hamba pada ketika itu, jikalau selamat serta sampai akan maksudnya haji, ternyata ia mau naik haji, maka ia kembali ke negerinya. Jikalau ada lagi hidup saudara bapaknya, maka diciumnya sekaliannya. Nah, ini kalau kita lihat di sini ada tanda di sini angka 7, lalu di sini ada teks yang diberi tanda juga angka 7. Itu artinya tidak sengaja dia melewatkan sesuatu yang ingin ia tuliskan. Gitu. Nah, kemudian terfikir, ada yang kelewat nih cerita saya ini. Tapi gimana ya, tidak bisa itu di enter gitu ya, kemudian supaya di insert, kan tidak bisa zaman dulu gitu. Nah, maka kemudian ya dia beri tanda di sini, dia tuliskan yang telah duduk di negeri Tampasuk. Nah, jadi berarti kalau disambungkan di sini, jikalau ada lagi hidup saudara bapaknya yang telah duduk di negeri Tampasuk, itu di Mindanao, di Filipina Selatan, maka diciumnya kakinya. Dia bernazar, aduh ya Allah, kalau seandainya saya selamat, saya bisa saya nyampe ke Mekah, kemudian saya kembali ke kampung saya di Mindanao, maka saya akan cium kaki bapak saya. Jadi sebelumnya nggak pernah mencium ya, ini jadi nazar. Biasanya mencium kaki ibunya. Dan lagi satu perkara, jikalau ada mudah-mudahan kembali ke negeri Malindanao, disebutlah itu kan, maka ia duduk ke dalam masjid kepada negeri yang bernama, nah ini ada nama masjid yang kurang terbaca di sini, nama masjid, barang 3 hari tamat. Jadi ada 2 nazarnya. Yang pertama akan mencium kaki bapaknya, yang kedua akan diam di masjid selama 3 hari. Gitu ya. Kemudian tatkala sampai ke Jeddah. Jadi ini adalah satu cerita kisah tentang perjalanan haji seorang Melayu Nusantara dari Filipina Selatan berlayar dari Hudaidah mau ke Jeddah. Bayangkan itu perjalanannya itu kan lewat laut, ombak kemudian menghantam dari tanggal 11 sampai 20 berapa tadi? 26 ya. Itu berapa hari itu? 2 minggu lebih ya. Tatkala sampai ke Jeddah pada 4 hari bulan Sya'ban, tanggal 4 Sya'ban, pada hari Sabtu, maka naik pula ke Mekah pada hari Jumat pada 10 hari bulan Sya'ban. Tanggal 10 Sya'ban nyampe.
masih keburu nih berarti nih karena belum belum masuk Ramadan bahkan. Sampai ke Mekah pada hari Ahad. Hari Ahadnya juga ditambahkan, mungkin kelupaan pada hari apa gitu. Udahlah nanti dulu mungkin setelah ingat baru ditambahkan. Pada hijrah Nabi SAW 1208 atau 18 kepada tahun akhir. Nah, dari teks ini kita tahu bahwa teks yang dimaksudkannya itu adalah teks tentang kisah yang hanya 1 halaman tapi sesungguhnya sangat penting karena menceritakan tentang bagaimana dulu itu rumit dan tantangannya berat sekali untuk menunaikan ibadah haji. Sekarang tentu dengan pesawat, meskipun tahun ini gagal berangkat karena ada pandemi, tetapi itu bagian dari kesulitan juga sesungguhnya yang dialami oleh setiap zaman gitu ya. Nah, lalu setelah saya berhasil mengidentifikasi itu, saya coba lihat. Jadi saya tidak puas dengan teks yang utamanya tadi itu, kisah Tuan Muhammad Said. Kemudian saya melihat teks yang di atasnya. Jadi ini buat sobat ngariksa yang mungkin akan mulai coba-coba mengamati manuskrip, ini yang harus dilakukan. Mata kita harus melihat ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, semuanya. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja oleh si pengarang, perhatikan. Coba kita lihat yang ini. Sama sekali berbeda dengan teks yang sistematis tadi, tulisannya. Tapi juga saya tahu juga tidak sistematis. Jangan-jangan memang sistematikanya begitu. Ini kan dibalik nih. Kaf, ha, ya, ain, sod, to, sin. Kemudian kof, balik. Sementara yang sebaliknya di sini Qaf Ar-Rahmannya itu yang tidak terbalik, yang satunya Kaf Ha Ya Ain Shad To Sin dibalik. Apakah itu tidak disengaja atau disengaja? Saya tidak tahu. Karena kalau saya bilang itu nggak sengaja aja, jangan-jangan memang supaya jimat ini bisa dipergunakan harus dibalik-balik begitu, gitu. Jadi jangan sok tahu juga. Nah, ternyata di sini ada keterangan. Ini ya, bukan aina ya. Jangan dibaca aina. Ini dilekatkan kepada pintu rumah. Oh, berarti ini bacaan ini itu dituliskan kemudian dilekatkan di pintu rumah. Tujuannya buat apa? Sayangnya di sini tidak dijelaskan. Tapi yang jelas ini sesuatu yang dimaksudkan sebagai rajah gitu. Berarti kalau begitu disengaja atau tidak? Kita simpulkan saja disengaja karena memang ini dimaksudkan untuk pintu rumah gitu. Jadi kalau dalam manuskrip agak gampang ya menentukan disengaja atau tidak disengaja. Kalau di dunia nyata mungkin agak susah nih. Jangan nyerempet-nyerempet ya. Nah, kemudian ini lagi nih yang bikin saya penasaran. Ini tuh sengaja atau gimana orang kok menghapus gitu, saya kadang-kadang bertanya-tanya gitu. Ini kalau kita lihat ternyata ada teksnya di dalamnya tapi sudah tidak bisa dibaca karena dihapus begini. Itu menghabiskan tinta untuk menghapusnya. Coba bayangkan kalau ada seseorang yang punya teks kemudian ia ingin teksnya itu tidak dibaca orang, itu artinya apa? Rahasia. Tidak ingin diketahui orang, malu. Apakah rahasia atau sesuatu yang mungkin dosa atau apa, saya tidak tahu. Tapi karena saya sebagai muhakkik, saya sebagai filolog, maka saya pengen tahu. Cuma kan tidak ada yang bisa saya tanya. Ini kan abad ke-19. Di Marawi, di tempatnya, di Mindanao, Filipina Selatan, itu sudah tidak ada yang bisa baca bahasa Melayu. Padahal pada sebelum abad ke-19, itu Mindanao itu, Marawi itu, komunitas muslim yang juga menggunakan bahasa Melayu. Sangat menghargai tradisi lokal. Mulai awal abad ke-20, akhir abad ke-19, awal abad ke-20, itu sudah ada missing link, ada satu pengetahuan lokal yang terputus. Dulu para ulamanya menerjemahkan teks-teks Islam ke dalam bahasa Melayu dan ke dalam bahasa Maranao. Tetapi kemudian ada gerakan yang lagi-lagi entah disengaja atau tidak disengaja,
itu kemudian menyebabkan hilangnya local wisdom, aksara-aksara lokal di Filipina Selatan. Sehingga kemudian gerakan puritanisme yang lebih muncul begitu ya, kurang menghargai kearifan-kearifan lokal. Sampai sekarang ketika saya ke sana 2011 itu saya tanya itu yang waktu itu yang mengantar ke saya Alim Usman, usianya sudah 80 tahun, tentu mestinya kan masih bisa bahasa Melayu, ternyata tidak bisa juga. Nah, jadi untunglah di kita di Indonesia bahwa ajaran Islam yang nyampe ke kita itu masih terpelihara, baik yang teks aslinya dalam bahasa Arab maupun yang diterjemahkan ke dalam bahasa lokal. Jadi penerjemahan teks-teks agama ke dalam bahasa lokal itu sesungguhnya upaya para ulama kita untuk memberikan pemahaman terhadap umatnya atas teks-teks yang perlu diajarkan. Saya kira dalam semua agama juga pasti demikian. Tokoh agama pasti menginginkan supaya umatnya itu bisa memahami teks ajaran agamanya. Salah satunya dengan cara penerjemahan. Nah, di sini karena tidak ada yang bisa baca, ya sudah saya berusaha sendiri. Tapi saya tidak mampu juga karena tidak bisa dilihat di belakangnya misalnya begitu. Nggak kebaca juga. Hanya saja untungnya ada satu kalimat ini yang dengan kasat mata bisa sedikit kebaca. Ini nih. Inilah gitu. Nah, nanti dalam versi YouTube-nya di channel Ngariksa akan lebih jelas lagi. Jadi nanti silahkan untuk menontonnya dalam siaran ulang. Sekarang kalau kurang jelas. Inilah nazar Muhammad Said. Tatkala bla 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 bla, udah nggak kebaca lagi. Inilah nazar. Oh, tadi kan ia bernazar. Isi nazarnya itu apa? Di sini ada. Jadi sekarang saya bisa merekonstruksi yang sebelah kirinya, kalau dalam istilah filologinya itu, kodikologinya ini yang halaman recto, halaman depannya. Jadi yang halaman ini verso, yang ini recto. Kalau ini halaman 8, ini namanya 8 recto, ini 8 verso, ini 8 recto. Yang di halaman rectonya itu adalah berisi tentang nazar, tetapi kemudian dihapus oleh si penyalin itu. Entah maksudnya apa, wallahu alam, ya, tidak bisa diketahui. Sekarang saya menemukan lagi contoh. Ini teks, kalau melihat ini di-upload di situsnya British Library, blog yang ditulis oleh kurator yang kita kenal, Dato Dr. Annabel Tehgalop, yang kemarin dalam edisi ulang tahun Ngariksa juga mengucapkan tahniah kepada Ngariksa. Mudah-mudahan sekarang juga menyimak ya, karena di London berarti siang sekarang. Ini adalah teks Hikayat Maharaja Boma. Yang atasnya itu Hikayat Pandawajaya. Dari judulnya pasti bisa tahu bahwa itu adalah teks bagian dari Ramayana ya, teks Hindu. Teks yang mungkin asalnya itu dari Sansakerta barangkali begitu ya. Nah, ini kalau kita baca di sini, tentu teks yang disengajanya, teks yang dimaksudkan sebagai sebuah karya. Inilah Hikayat Pandawajaya. Siapa membaca jangan percaya bahwa bohongnya banyak. Ini bohong. Saya hampir membaca bahwa. Bohongnya banyak, tiada berdaya. Dunia kayangan sangatlah mulia. Coba, seperti ada diksi-diksi yang bertentangan satu dengan yang lain sebetulnya. Memuji tetapi juga jangan percaya. Sekali lagi saya baca. Inilah Hikayat Pandawajaya. Siapa membaca jangan percaya. Bohongnya banyak, tiada berdaya. Dunia kayangan sangatlah mulia. Nah, dianggap bohong tapi mulia. Ini teks yang siapa kira-kira yang menulis ini? Nah, kita coba lihat dulu yang bawahnya. Ini juga sama. Ini mungkin terlalu kecil. Kalau saya besarkan itu bisa kelihatan seperti ini. Seperti apa ini? Bunga rampai, seperti bunga rampai, suratnya terlalu manis dan seterusnya ya. Tapi intinya adalah ini teks dari Hikayat Maharaja Boma. Lalu
yang saya perhatikan tidak hanya teks yang disengaja sebagai sebuah karyanya, tapi ini ada catatan, ini kalau melihat tulisannya sama aksaranya itu dengan si penulis teks yang utama, tetapi dia menuliskan sesuatu, jangan beriman. Jangan beriman. Ini kira-kira apa? Iman itu percaya. Oh, oke. Ini adalah tentang dunia kayangan, tentang dewa-dewa, sesuatu yang mungkin dalam tradisi Islam kan berbeda. Oleh karenanya saya berijtihad. Ini bisa jadi adalah teks yang ditulis sebetulnya tentang tradisi Hindu, tetapi si penulisnya ini Muslim, gitu. Sehingga dia membubuhkan pesan kepada pembacanya jangan percaya, gitu. Karena berbeda dengan keyakinan dia. Tapi yang menariknya dia tidak dia tidak menghindari teks ini. Berbeda dengan keyakinannya, tapi sebagai sebuah karya sastra perlu saya apresiasi. Maka saya disalin bahkan dengan aksara Jawi. Aksara Jawi, aksara yang sesungguhnya sangat identik dengan teks Islam. Nah, ini adalah sesuatu yang sebetulnya juga sering kita perhatikan, sepertinya tidak disengaja sebagai satu teks, tetapi sesungguhnya bisa dikontekstualisasi di dalam manuskrip, ya. Nah, kalau ini lebih tidak disengaja lagi. Kalau teks yang ininya pasti sengaja. Teksnya itu 2 halaman. Nah, kita coba lihat dulu ya. Ini teks utamanya tentang apa. Lagi-lagi kalau yang familiar dengan tradisi manuskrip ini akan mudah juga menebaknya. Di sini, meskipun tidak lengkap halaman sebelumnya, ada kalimat Abil Fadil Abdul Wahab anak Abdul Aziz, dan ia mengambil daripada syekhnya. Biasanya ini adalah tradisi dalam tarekat, ijazah. Ya, mengijazahkan satu guru kepada muridnya. Coba kita lihat di bagian bawahnya, ternyata betul. Dan mengambil daripada, maka nyampailah kepada kalimat, inilah sanad segala penghulu yang dibangsakan kepada jalan Qadiri. Artinya ini adalah silsilah tarekat Qadiriyah, yakni jalan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan pertemuan kita dengan dia. Artinya si penyalin. Nah, harus dilihat halaman sebelumnya, kita ini maksudnya siapa? Ini silsilah siapa nih? Orang Melayu yang punya afiliasi ke tarekat Qadiriyah, ya. Pertemuan ia dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan seterusnya kemudian kita baca ke sini sampai terakhir juga ternyata ada yang bisa kita baca di dalam kolofon ini. Ini diselesainya tamat, kemudian ini kehapus, nggak kebaca, tapi ini ada hari Sabtu zaman Paduka Sri Sultan Alauddin Mahmud Shah bin Sultan marhum Alauddin. Aceh berarti, zaman kesultan, tinggal dicari tahun berapa gitu ya. Tapi karena sekarang kita sedang, apakah selesai sampai di situ saja? Tidak, saya kok penasaran ini dengan, ini apa ini? Oh, ini bukan satu teks yang disengaja oleh si penyalin silsilah itu, bahkan datang kemudian dengan pensil. Saya berusaha membacanya, meskipun karena saya bukan orang Aceh, agak kesulitan. Jadi ini Saudara Maskur mungkin dan juga ada beberapa filolog Aceh, nanti tolong bantu ya baca. Saya hanya bisa membaca ininya saja, atasnya. Keterangan harga daging kerbau. Sampai situ saja. Dari silsilah tarekat Qadiriyah menjadi keterangan harga daging kerbau pada, nah ini kesininya apa, ya, ada nama tempat juga itu ya. Jadi harga daging kerbau. Jadi saya harus membayangkan gimana ya, ini si pemilik manuskripnya ini punya kerbau atau jualan kerbau atau gimana gitu. Sesuatu yang kelihatannya sepele, tapi tidak ada yang sepele di dalam kehidupan ini. Pasti ada saling kait mengaitnya. Nah, kemudian kalau ini tidak ada halaman yang disengaja sebagai sebuah karyanya. Ini sengajanya dalam tanda kutip, ini ya mencatatkan saja sesuatu yang memang bukan sebagai teks karya utuh, tetapi ini semacam jangjawokan, jangjawokan bahasa Sunda ya.
ajimat atau apa. Kalau kita baca ini. Ini apa? Ayo, apa bacanya? Apakah tanggal, apakah tinggal, apakah tungkal, tungkul? Nah, ini bisa macam-macam kan? Inilah, katakanlah tinggal, tupai atau tikus, disurat pada kertas, maka digantung pada pohon kayu atau padi, supaya jangan dimakan tupai atau tikus. Ini rajahnya. Ternyata ini raja untuk mengusir tikus dan tupai. Tulis saja ini. Tulis, kemudian digantungkan di pohonnya katanya. Apa emang tikus bisa baca? Ya wallahu alam, itu bagian dari kearifan lokal yang mungkin ada yang tidak bisa membayangkan. Tapi kalau saya hidup di dunia santri gitu ya, bahkan ayah saya dulu itu banyak mengumpulkan raja-raja gitu. Dan it works gitu. Jadi itu bekerja gitu. Raja-raja itu dalam beberapa hal ya. Nah, lalu ini adalah bagian dari manuskrip yang di Mindanao. Saya bisa mengidentifikasi teks ini tetapi tidak bisa membaca keseluruhannya. Pertanyaannya bagaimana saya membunyikannya, mendeskripsikannya di dalam katalog. Kalau untuk teks utamanya mungkin jelas ya. Kita bisa lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala thoriqil huda dan seterusnya. Ada terjemahnya juga, segala puji bagi Allah. Saya biasanya kalau pengen tahu judulnya saya baca cepat saja sampai wa ba'du. Nah, di sini amma ba'du. Kalau ditanya judulnya kan bukan meneliti. Kalau lagi di lapangan itu, kalau pengen tahu judulnya jangan membaca keseluruhan. Ada triknya. Triknya itu adalah baca 3 halaman pertama dan 3 halaman terakhir dari teks itu cara mengidentifikasi setebal apapun, karena biasanya di teks bagian terakhir itu kolofon. Nah di sini amma ba'du fahadhihi kitab mungkin yusamma asrarus shalah. Di sini tulisnya israr as-shalah ya. Tentu saja karena ini maf'ul bih maka menjadi asrarus shalah harusnya. Israr atau asrar? Kalau rahasia sir asror ya, tapi di sini tulisnya isror. Oke, itu bagian filologinya. Oke, judulnya Asrarus Shalah. Tahu. Lalu karena di bagian-bagian atasnya ada hal-hal lain juga, seperti biasa saya lihat mulai dari sini, saya coba identifikasi. Bagian pertamanya 2 kata saya bisa baca. Ini obat. Ini obat apa tapi goim tabatu. Wah, saya nggak bisa baca. Lalu ini di mana sih naskah ini? Oh, ada di Maranao, ada di Filipina Selatan. Ini bukan bahasa Melayu, ini bukan bahasa Jawa, ini bahasa Maranao. Saya nyerah. Tapi apakah saya kemudian melewatkannya di dalam buku yang harus kami bubuhkan bahwa ada catatan di atas teks Asrarus Shalah itu apa teksnya? Tidak. Saya sebutkan saja. Itu ada beberapa catatan tentang obat. Gitu. Obatnya obat apa ya Allah alam. Nah, tentu ada bantuan dari peneliti di Maranao-nya ya. Kita harus bekerja sama untuk mengidentifikasinya. Nah, lalu dari Filipina Selatan balik lagi nih ke Aceh ya. Jawa ini belum kebagian karena Jawa itu kaya juga. Nah, saya pengen agak khusus karena waktunya tidak cukup juga ya. Ini ada satu halaman, baru halaman depan saja, sebetulnya belum masuk ke teksnya. Saya kalau melihat ini teks utamanya apa, ya dari sini saya bisa ketahui. Ini adalah Fathul Wahhab. Manuskrip, bukan cetak ya. Jadi waktu di pesantren kan sampai sekarang kan, kitab-kitab itu kan masih dipakai. Fathul Wahhab itu, kitab-kitab fikih yang kita pakai. Oke, dari situ kita tahu bahwa ini adalah Fathul Wahhab. Tapi kemudian di sebelah sini ada catatan-catatan yang apakah ini juga terkait dengan Fathul Wahhab? Ini pemiliknya milik Ahlu Zawiyah Tano Abe, di Aceh Besar. Nah kemudian ada 3 catatan yang beberapa bisa saya identifikasi, beberapa lagi sudah rusak, tidak bisa terbaca. Yang keduanya masih bisa kita baca, tanbih. Lagi-lagi Fatuwuffiya Syekhuna Jamaluddin. Jadi ada orang yang bernama Jamaluddin wafat.
rahimahullah fi Makkah al-Musyarrafah. Wafat di Mekah pada tanggal berapa itu, bulan Sya'ban Isrin ya. Tanggal 20 berarti. Ntar dulu. Ya, pokoknya ada seseorang yang wafat tahun 1244 ya. Seseorang yang mungkin sedang melaksanakan ibadah haji, kemudian dituliskan oleh si pemilik manuskrip. Kemudian ternyata teks yang di bawahnya lain lagi. Ketika saya baca lagi, wa kanat az-zalzalah asy-syadidah as-saniyah fajra yaumil khamis sab'ah ayyam min jumadil akhir. Az-zalzalah itu kan gempa, asy-syadidah itu dahsyat, as-saniyah itu kedua kali. Wah, berarti ini sudah terjadi gempa susulan kedua kali yang sangat dahsyat. Artinya, pada saat itu si penyalin ini tahu ada peristiwa gempa dan dia mengalami. Kemudian dia pengen tuliskan. Ini literasi yang luar biasa dari masyarakat kita pada masa lalu ya. Kesadaran untuk menuliskan juga. Diambillah kertas. Ini bukan orang keraton pasti, karena ini juga dari sebuah pesantren di Aceh, bukan di Kesultanan manuskripnya. Diambil pena, diambil kertasnya. Kertasnya adanya apa? Adanya Fathul Wahab. Udahlah, nggak ada kertas kosong, tuliskan di situ. Telah terjadi. Tanggal berapa? Sampai dituliskan di sini. Hari Kamis, ya, tis'a ayyam min Jumadil Akhir. Tanggal 9 Jumadil Akhir tahun 1248 Hijrah Nabi. Begitu saya konversi itu sekitar tahun 1832-an. Artinya memang ketika dicari melalui catatan sejarah, pada saat itu terjadi gempa dan tsunami di Bengkulu. Maka kemudian catatan ini sepertinya tidak disengaja dan sepele sekali, tapi ketika saya bawa di dalam sebuah seminar waktu itu dengan seorang sejarawan Asia Tenggara, Anthony Reid, ia agak tercengang gitu. Pak Oman punya ya, Indonesia punya catatan tentang gempa. Setahu saya yang punya catatan gempa itu Jepang saja, rapi sekali. Saya bilang ada. Tapi kalau mencari dalam dokumen, catatan gempa tidak ada. Nemunya itu ya begini ini. Lagi saya baca-baca, kok ada catatan gempa. Ini satu catatan sejarah sebetulnya, sehingga kemudian menjadi sangat penting. Sesuatu yang dalam tanda kutip tidak sengaja, tetapi menjadi sesuatu yang sangat informatif buat ilmu pengetahuan. Nah, akhirnya kemudian saya melakukan penelitian, mendukung mahasiswa saya juga ya, Ajo Yusri Akhimuddin, itu yang secara khusus mengumpulkan manuskrip gempa, baik dari Minangkabau, dari Aceh, dari Jawa, dari Cirebon dan lain-lain ya. Kemudian ini juga, ini apa? Ini banyak sekali catatannya. Kalau saya melihat di sini tidak ada satu teks yang secara khusus dia karya, bla 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 bla. Wah, macam-macam rupanya. Kalau lihat di sini, ini hadzal nazm yajibu bil iman. Oke, ini nadom tauhid mungkin. Ini Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Oke, doa selamat gitu ya. Ini juga apa itu? Ini suatu bla 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 bla. Niscaya wajib sembahyang. Oke, fikih gitu. Kemudian saya lihat di sini bermula. Nah, ini saya lihat, ini kok ada bermula sebaik-baik wati. Waduh, ini saya hati-hati membacanya. Karena wati itu bagi yang sudah menikah saja. Kalau yang belum menikah mah jangan ya. Sebaik-baik wati. Wah, ternyata begitu saya baca, ini sesuatu yang selalu ditanyakan oleh orang. Pak, minta dong katanya resepnya. Nah, kemarin Gus Chandra juga begitu. Ini Gus Chandra nonton gak nih? Gus Chandra sama Mas Pi juga. Bagi dong satu katanya obat kuat. Kuat itu sehat maksudnya. Sehat staminanya. Nah, ternyata ini adanya itu di catatan yang seperti ini. Karena miring-miring begitu ya sudah saya besarkan saja gitu. Supaya bisa dibaca begitu. Ini kan jadi resep buah mano. Buah mano itu kemarin ada yang nanya apa buah mano itu? Buah mano itu telur ayam. Di sini kemudian kemarin ada yang nanya, Pak, di dalam manuskrip ada nggak tentang rempah aromaterapi, aroma ya aromatik gitu ya.
rempah-rempah. Saya bilang ada juga kayu manis. Di mana? Nah, di sini. Jadi kayu manis itu bisa untuk meningkatkan stamina, ketahanan tubuh begitu. Walaupun judulnya di sini nanti ya khusus untuk 17 tahun ke atas yang sudah menikah gitu ya. Nah, nanti pesan sama Mas Alan saja supaya ini bisa di capture, dibaca sendiri ya. Tapi ini nggak tahu sengaja atau tidak. Yang jelas banyak yang begini-begini nih. Nah, kemudian kita lihat lagi ini teks yang berikutnya. Ini ada teksnya itu Bidayatul Mubtadi. Bidayatul Mubtadi bifadlillah al-Muhdi. Sebetulnya ini satu karya yang sempat para peneliti itu kesulitan mengidentifikasi siapa pengarangnya, ya, karena di sini juga tidak ada pengarangnya. Tapi kemudian beberapa penelitian yang saya lakukan beberapa tahun nyampe pada satu kesimpulan kemungkinan pengarangnya adalah Muhammad Tengku Penayong. Tengku Penayong itu ya, sebetulnya itu seorang murid dari Syekh Abdul Rauf Singkel yang berasal dari Turki ya. Mungkin tidak kita bahas secara khusus sekarang. Nah, kalau kita lihat itu Bidayatul Mubtadi yang seriusnya. Kalau kita lihat di sini catatan-catatannya sama seperti tadi. Bab ini azimat tanggal padi. Padi lagi. Padi jangan dimakan tikus. Oke, ada jimat lagi berarti kan ya. Kemudian bawahnya juga sama, ada beberapa jimat. Kemudian ini ya jimat terus ya, ini manuskrip ini kok nulis jimat terus, kira-kira kerjaan orang ini apa urusannya jimat terus atau gimana itu ya. Banyak sekali jimatnya ini manuskrip yang ini. Bab ini azimat, ikat apa nih, di surat pada kertas, dan jika di apa ini pada kayu. Udah, pokoknya ini jimat. Kemudian ini lagi apa ini jimat? Ini azimat kuat syahwat. Waduh, ini juga, ini rajahnya katanya nih yang ini nih. Kalau mau kuat syahwat silahkan ambil. Ya, ini juga di dalam manuskrip koleksi di Aceh. Nah, jadi sepertinya iseng-iseng begitu, tapi yang ingin saya katakan sebetulnya adalah bahwa itu yang menyebabkan saya bisa menyusun salah satunya katalog ini. Ini katalog saya bersama-sama dengan Profesor Kawashima, kemudian dengan Saudari Dr. Labi Suri Priwarung dari Mindanao State University, juga dengan Bu Anabel dan Saudara Ervan Nurtawab juga ya. Nah, jadi membaca itulah doa-doa itu jimat yang sepertinya dalam tanda kutip tidak penting, tidak disengaja oleh seorang pengarang sebagai sebuah karya, tapi saya bisa menyusun ini bahwa kategori yang paling banyak itu selain dari tauhid, fikih juga adalah doa dan jimat-jimat tadi itu. Lalu kemudian dikontekstualisasi, mengapa di Filipina Selatan banyak jimat? Nah, nanti itu urusannya sejarawan, kaitannya dengan kolonialisme misalnya. Nanti dikaitkan dengan perang Sabil di Aceh gitu. Jadi hal-hal yang tidak disengaja di dalam manuskrip itu sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang bisa direkonstruksi sebagai sejarah. Baik, kemudian kita lanjutkan dulu ya. Ini ada halaman yang saya tidak tahu, ini saya lupa ini apa. Ini juga tiba-tiba saja nih ujuk-ujuk begini nih, wa in ra'aitu. Ini kelihatannya nazom ya. Karena ada bagian-bagiannya, kalau nazom terlalu serius. Ada yang tidak seriusnya, ini ternyata ada. Tapi kebalik nih. Gimana bacanya? Kalau tidak salah saya sudah munculkan di ini dia. Saya sudah munculkan di sini nih. Halamannya. Kalau di sini kan bisa dibalik tuh kan. Jadi membaliknya jangan kepala kita yang terbalik ya. Coba kita baca ini. Tengku Haji Ahmad Lam. Di Aceh itu sering ada nama Lam Aling atau apa ini, nanti bisa di cross check ya ke tempatnya. Perhutang. Perhutang Muhammad Said Rubi pada kadar 30 real. Dia punya hutang. Rupanya ini catatan hutang. Jadi Tengku Haji Ahmad itu di Aceh itu
punya hutang itu kepada si pemilik manuskrip ini sebanyak 30 real pada bulan Rabiul Awal. Jangan lupa tuh hutang. Saksinya siapa? Ada saksinya rupanya. Wa syahadathu Haji Alim dan Tengku Haji Dawud. Tamat. Seperti nulis karya aja, tamat gitu. Bangga sekali gitu ya, bisa menuliskan hutang gitu ya. Awas jangan lupa. Ini nggak tahu nih udah bayar belum nih masalahnya gitu kan. Ada saksinya 2 orang gitu. Kelihatannya sepele tapi ternyata itu catatan hutang juga sesuatu yang dicatatkan di dalam manuskrip. Ini. Kalau inilah obat busuk bau mulut. Wah, udah dikasih tahu tuh. Jadi teks-teksnya itu macam-macam, sangat serius, kadang tarekat juga. Tapi begitu dibaca di sini yang tidak serius di sini. Nah, ini harus orang kesehatan memverifikasi. Inilah obat busuk bau mulut. Ada yang bau mulut nih, bebek. Ini obatnya. Pertama, bawang putih dan bunga lawang. Bunga lawang apa? Di apa ini? Ini fa ya sin, di apa ini? Keduanya dibubuh air, cantumin air lah. Oh, diperes mungkin ya, diperes. Keduanya dibubuh air, dimakan pagi-pagi sebelum makan. Dan tatkala tidur, pagi sama malam, niscaya hilang yang busuk-busuk dalam badan. Jadi bau mulut, bau badan hilang. Itu sederhana sekali, bawang putih sama bunga lawang. Bunga lawangnya di mana? Cari ya. Itu juga catatan yang remeh-temeh di dalam manuskrip. Kelihatannya remeh-temeh. Tapi kalau kita memperhatikan bahwa Nusantara ini adalah jalur rempah ya. Sekarang itu kita sering diskusi tentang pentingnya jalur rempah. Dulu itu mengapa orang Eropa itu menjajah kita datang ke sini, itu salah satunya itu kan sebetulnya yang dicari adalah rempah-rempah yang banyak ditemukan di Nusantara. Nah, melalui jalur rempah itu kemudian banyak aktivitas perdagangan, keilmuan dan lain-lain, termasuk ekonomi. Kalau ini catatan hari jadi laki-laki lahirnya seseorang, juga mungkin tidak sengaja juga. Ini apa? Ya tinggal dilihat di sini. Wah, ini ada doa Allahumma jannibna syaiton. Ini jangan deh. Ini dilewat tuh udah ketawa berarti udah tahu. Udah tahu. Ini bukan bahasa Arab saja. Ini doa dibaca tatkala hampir kolam kepada kolam tuh itu kolam katanya. Kolam tuh kalam tuh pena itu, tapi ini bahasa isyarat sebetulnya. Bukan kolam yang dimaksud dengan, karena di bawahnya Allah ada Allahumma jannibna syaitona. Ini hanya untuk orang-orang yang tingkat tinggi saja ya doanya, silakan. Ini doa dibaca tatkala, nah itu juga saya rahasiakan dikit lah gitu. Karena penontonnya ini tidak berbatas nih usianya gitu. Tapi ini mah disengaja ini. Mengapa? Karena rapi sekali sebagai sebuah karya. Dari mulai teks ininya awalnya itu memang satu teks yang secara utuh menjelaskan dari dalil Al-Quran, ada hadisnya juga yang menjelaskan sangat sistematis. Bermula kolam itu sebenarnya kemaluan laki-laki ya. Kolam ya, unik juga ya kolam. Bermula kolam kita jangan berpindah daripada farji, maka dan seterusnya gitu ya. Itu to be continued. Nah, ini rupanya yang tadi mau saya tunjukkan. Jadi ada yang ini disengaja, ini tidak disengaja. Karena ini akibat dari tinta, sementara yang ini itu seperti disengaja yang tadi saya bandingkan itu ya. Ini juga akibat dari tinta yang memang memakan. Ini ada kalimat juga yang tentang sesuatu yang dijual. Oke, saya lewat dulu. Kalau ini sebetulnya teksnya sangat rapi, jelas satu teks yang dimaksudkan sebuah karya. Tetapi kalau lihat catatan di atasnya, ini ada catatan dalam aksara Latin, berarti itu pastikan bahwa itu adalah pembaca kemudian. Awas, ini hikayat jangan sampai rusak. Awas, ini hikayat jangan sampai rusak. Ini hikayat Nabi Musa, Harun, kafir Fir'aun. Kalau yang lain Nabi begitu Fir'aun tuh pakai kata kafir.
Saking jengkelnya sama Fir'aun gitu ya. Tapi ini hati-hati, manuskrip ini jangan sampai rusak katanya. Ada perhatian terhadap bagaimana merawat manuskrip. Kemudian ini manuskrip dari Mindanao, Filipina Selatan. Kalau yang ini dari Minangkabau. Ini qala Nabi SAW, saya tidak tahu, saya bukan ahli hadis, jadi tolong dicek benar nggak ini hadis ini rawinya. Man nazaro ila kitabi akhihi. Ini mengutip Nabi, tapi rawinya sama sanadnya tidak disebutkan. Man, barang siapa sing saja lama nazaro anu ningali. Kalau bahasa Sunda tapi ila kitabi akhihi, ke kitab saudaranya al muslim yang muslim bi ghairi idnihi, dengan tiada izin dari saudaranya, faka'annama nazarana jahannama, maka seolah-olah ia menilik neraka jahanam. Jadi kalau ngintip buku orang itu sama dengan mengintip jahanam. Jangan nyontek maksudnya. Ya, kalau lagi ujian tuh jangan nyontek itu. Tapi ini harus dicek ini sanad dan rawinya. Nah, kalau yang di sininya, waduh ini juga ini dari Minangkabau, sebetulnya teks yang sistematis, tapi begitu melihat catatan sampingnya ini, kebaca nggak? Ini juga, ini obat kuat lagi kan. Jadi banyak obat kuat, obat sehat ini. Obat kuat untuk laki-laki lagi nih. Saya mau membacakannya kayaknya gimana ya? Rasa malu gitu. Padahal ya memang ada di dalam manuskrip ya. Udahlah begitu aja, baca ya. Silakan gitu. Soalnya ini lengkap sekali. Oke. Kalau ini apa? Ini juga obat lah, sudah kita lewat. Nah, ini yang terakhir yang ingin saya tunjukkan. Ini teks ini yang sebetulnya berdampingan, yang ininya teks yang memang betul sebuah karya, tetapi kita lihat yang di sini tidak beraturan yang di sininya. Tetapi yang tidak beraturan itu saya selalu menganggapnya penting. Oleh karenanya saya baca dan saya coba kontekstualisasi. Soro hadzal kitab limil al-faqir al-haqir. Ilallah Sulaiman. Jadi ini kitab milik Sulaiman di Tano Abe, saya kira ya. Alhamdulillahi wahdah waqaftu hadzal kitab. Aku wakafkan kitab ini li thalibin ilmi, untuk orang yang belajar. Thalibul ilmi. Aku wakafkan. Tapi la yuba'u, enggak boleh dijual. Jadi ini dalil enggak boleh jual beli manuskrip yang ilegal ya. La yuba'u, tidak boleh dijual. Wala yurhanu, tidak boleh digadaikan. Wala yujaru, wala yu'aru, dipinjamkan pun juga sembarangan tidak boleh. Wala yuhabu, dihibahkan juga jangan. Wala yurasu, jangan diwariskan juga. Hatta yarisallahul arda, nanti Allah yang mewariskannya ke bumi. Wah, jadi ini protektif ini. Larangan untuk memperlakukan manuskrip secara sembarangan. Wa huwa khairul warisin, Allah sebaik-baik yang mewariskan. Wa man khalafa hadza, siapa-siapa yang berani-berani untuk melanggar peraturan dari saya ini, kira-kira fa'alaihi la'natullah wal malaikah wan nas ajmain. Ia akan dilaknat oleh Allah, oleh malaikat, oleh semua manusia. Jadi ini ancaman buat orang yang jual beli manuskrip secara ilegal gitu ya. Mudah-mudahan tentu boleh jual beli manuskrip secara legal, ada aturannya gitu ya. Ini untuk kitab ini, saya tidak memaksudkan untuk manuskrip yang lain. Nanti kan ceritanya panjang. Ini maksudnya kitab ini tidak boleh diperjualbelikan ini gitu. Lalu gimana dong? Kalau saya membacanya boleh nggak nih? Nah, di sini rupanya ada wa kuntu an-nazir. Aku ini adalah orang nazir, nazir wakaf. Muddata hayati, sepanjang hidupku. Summa abnai, nanti diwariskan, diteruskan oleh anak-anakku. Summa abnai, cucu-cucuku. Wa insafalu, terus sampai keturunanku boleh membaca kitab ini. Wah, saya kan bukan keturunannya ya. Gimana, boleh nggak? Kita lihat bagian berikutnya. Summa ghairihim mimman aradallahu ta'ala mim ba'dihim. Kemudian juga orang selain dari anak-anakku yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mudah-mudahan saya termasuk yang dikehendaki oleh Allah membaca ini. Nah, saya waktu itu minta izin banget sama Tengku Abu Dahlan almarhum untuk membaca ini. Mudah-mudahan beliau mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini saya tidak tahu ini karena disuplai ini sama Mas Alan. Coba tolong dibacakan, ini apa ini? Doa pengasihan dalam manuskrip dari Indramayu atau dari mana? Coba ada mikrofonnya. Nah,
Ini ada doa pengasihan ya dari Museum Bandar Cimanuk di Indramayu. Indramayu. Iya, didigitalkan oleh Dreamsy Hmm. tahun 2018. Oleh Dreamsy. Iya. Nah, saya bacakan di baris ketiga ya. Mana baris ketiga ini? Nah, ini. Wah, ini siap-siap yang mau punya, yang pengen pengasihan. Ikilah azibat lamon arep kinasihan dening wong wadon tinulis ing kertas ya, di sini hilang kertas, terus ada ini juga hilang. Kemudian saya beristihad ini diinum ya, terus dicelup di in banyu ikilah. Nah itu yang di lingkari itu rajahnya. Wah, rajahnya. Kalau bawahnya apa nih? Nah kalau bawahnya ikilah donga pepadam hati Allah menawir qalbi binuri hidayatika ya, dan seterusnya. Jadi punya 2 baris saja ini, tapi masih jomblo aja, gimana itu? Gak ada kaitannya ya. Kalau yang ini apa? Ini dari Indramayu juga ya? Iya, nah ini dari Indramayu juga. Menarik juga ini, nggak ada titik tanda ini ya. Ini punika zimat. Nah, ini di baris ke berapa ya? 2 ya, 2 tengah. 2 tengah. Di tengah. Ada lam itu. Punika zimat teguh. Ini. Ora tedas dening panah atau pedang. Tinulis ing kertas maka ing kayu. Nah ini maka anggo ya, artinya dipakai. Ini dari Indramayu ya, Ya, jadi dalam bahasa Indramayu. Di mana saja dipakai. Bacaan untuk kebal. Iya, itu di bawahnya. Jadi yang di bawahnya itu ya, Raja. Allah dan seterusnya gitu. Percaya nggak bahwa kita itu bisa kebal? Nah, mungkin sobat ngariksa ya ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau saya percaya, karena saya pernah ngalamin dulu. Dulu saya dikejar-kejar, ada orang yang mau mencelakai saya, kemudian selama seminggu saya berpuasa, bertapa begitu. Kemudian saya membacakan kalimat thayyibah selama puasa itu, kemudian setelah itu saya diuji. Benar nggak nih? Karena ini bisa kebal katanya. Wah, saya ngeri juga kan. Akhirnya ada yang mencoba, bukan kebal sesungguhnya kalau ke saya nggak tahu, tetapi benda tajamnya itu tiba-tiba belok saja begitu. Wah, saya tahan begini belok dia. Wah, saya bilang ini kebal juga ya gitu. Tapi sekarang jangan ya, saya sudah tidak lagi. Tapi maksud saya ya ilmu yang seperti ini tuh ada gitu. Ini disengaja atau tidak? Wallahu a'lam. Ya. Nah, yang terakhir dari Indramayu juga ini bukan? Iya, betul. Ini apa nih? Ini semacam harapan ya bagi seluruh yang membaca, kemudian yang Cocoklah kalau begitu bagi para sobat ngariksa yang suka pencinta manuskrip. Coba dibacakan. punika sawabe ingkang anerat miwa kang amaca lan kang amiharsa lan kang aningali lan animpen lan kang tutur lan kang kaya. Artinya? Nah, itulah pahala bagi yang menulis, begitu juga bagi pembaca, yang menyimak, yang melihat, yang menyimpan, yang menyampaikan, dan yang Wah, ini nih. Inilah pahala bagi yang menulis manuskrip, begitu juga bagi pembacanya, bagi yang menyimak, sobat ngariksa, bagi yang nonton juga, nih walaupun nggak ngerti gitu, apa sih gitu ya. Bagi yang menyimpan, bagi yang menyampaikannya, dan yang membiayai. Cuma belum ada nih yang membiayai. Jadi silakan, saya tunggu kalau ada yang mau membiayai juga supaya ikut di dalam barisan yang mendapatkan pahala manuskrip gitu ya. Ini manuskrip didigitalisasi oleh Dreamsy juga, Digital Repository of Endangered and Affected Manuscript in Southeast Asia ya. Jadi ada program digitalisasi menyelamatkan manuskrip kerjasama PPIM UIN Jakarta dengan Hamburg ya, University di Jerman. Tentu ada bantuan juga dari Yayasan Arcadia di London. Ini sekalian promosi jadinya ya nggak apa-apalah sekali-kali supaya ada yang membiayai tadi itu. Oke, sobat ngariksa, jadi ini beberapa contoh yang sebetulnya dari tadi itu apakah ada teorinya? Ada, cuma mungkin nanti dalam kesempatan lain.
Nanti kita akan bicara tentang parateks. Apa itu parateks? Apa itu periteks? Apa itu epiteks? Itu adalah teori untuk membaca hal-hal yang tidak disengaja tadi itu di dalam manuskrip ya. Sebetulnya saya dikasih ini juga oleh Kang Ilham Nurwansah, tapi bukan mendadak, last minute saya mau tampil. Ini untuk aksara contoh di aksara Sunda juga sama gitu. Bisa dilihat di Facebooknya Ahli Sunda Kuno yang waktu itu pernah juga tandem dengan saya ya. Ini aksara Sunda, Sunda kuno, ada yang kelewat, kemudian disisipkan dengan tanda seperti tadi kan angka 7 gitu ya. Kemudian ini ditambahkan, tambahannya sehingga bisa dibaca. Ya. Baik, Sobat Ngariksa, kita sudah sampai di penghujung pertemuan kita dalam episode ke-21 tentang hal yang tak sengaja di dalam manuskrip kuno Nusantara. Sebagai kata penutup barangkali ini saya bacakan, untaian huruf, kalimat, dan kata dalam manuskrip nyata menggambarkan fakta dan realita pada zamannya. Sengaja atau tidak sengaja, sebagian besar sudah sulit memastikannya karena panjangnya jarak dan masa. Tugas filolog adalah menafsir maksud pengarang dengan ilmu, hati, dan dengan pikiran yang tenang. Semoga ketika kita menjumpai catatan-catatan baik yang disengaja maupun apalagi yang tidak disengaja, kita bisa menafsirnya dengan jernih, dengan ilmu, dengan pikiran dan hati yang tenang, sehingga tidak ada hal-hal yang menjadi bertentangan, berbeda dengan apa yang dimaksudkan oleh pengarang. Saya mengucapkan terima kasih kepada Sobat Ngariksa yang sudah subscribe. Ini setelah saya ikut tayang di Gus Chandra dan Mas Fri, ternyata subscribernya bertambah ini setelah saya ikut di Humor Sufi. Jadi kita kolaborasi lah kalau begitu ya. Terima kasih banyak. Ini kemarin 900, sekarang sudah ada 1390 sekian subscriber. Wah, tepuk tangan. Baru juga 1000, belum sejuta. Tapi ini adalah satu program yang memang tidak mudah untuk mengajak banyak penikmat. Ini hanya orang-orang yang siap untuk menjadi jembatan peradaban. Oleh karenanya Sobat Ngariksa, mari bangga menjadi bagian dari jembatan peradaban Nusantara. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ngariksa.